Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadhani, NIM 2231411137, kelas PGMI 2D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teori yaitu teori client center dan teori rasional emotif terapi dalam bimbingan konseling. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori client center. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu pengertian dari client center? Menurut Rogers dalam teori 2010, konseling client center merupakan teknik konseling di mana yang berperan adalah konseli itu sendiri. Konseli dibiarkan untuk menemukan solusi masalah mereka sendiri. Dalam hal ini memberikan pengertian bahwa peran konselor dalam teknik ini hanya sebatas mengarahkan, mempengaruhi, dan memberikan dorongan kepada klien agar klien dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi permasalahannya sendiri. Setiap individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya, asalkan seseorang konselor dapat menciptakan kondisi yang baik agar mempermudah perkembangan individu untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jadi, terapi client center adalah terapi yang berpusat pada diri konseli, yang mana seorang konselor hanya memberikan terapi serta mengawasi konseli pada saat mendapatkan pemberian terapi tersebut, agar konseli dapat berkembang atau keluar dari masalah yang dihadapinya. Yang selanjutnya, ciri-ciri pendekatan client center. Yang pertama, berfokus pada kemampuan perorangan memecahkan masalah. Yang kedua, sasaran konseling berfokus pada aspek emosi dan perasaan atau feeling. Titik tolak konseling yaitu keadaan individu termasuk kondisi sosial, psikologis saat ini, dan bukan pengalaman lampau. Yang keempat, proses konseling bertujuan untuk menyesuaikan antara ideal self dengan actual self. Yang kelima, peranan yang aktif dalam konseling berada pada klien, sedangkan konselor adalah pasif reflektif, artinya tidak semata-mata diam dan pasif, akan tetapi berusaha membantu agar klien aktif memecahkan masalahnya. Yang selanjutnya, teknik-teknik pendekatan teori client center. Penerapan pendekatan client center memberikan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama, acceptance, dari kata accept yang berarti penerimaan, menerima. Yang kedua yaitu teknik understanding, dari kata understand yang berarti mengerti atau memahami. Yang ketiga, respect, yang berarti rasa hormat. Yang keempat, teknik reassurance, yang artinya menenteramkan hati atau meyakinkan hatinya. Yang kelima, encouragement, dari kata encourage yang berarti dorongan atau penyemangat. Yang keenam, limited questioning, artinya pertanyaan terbatas. Dan yang teknik terakhir yaitu reflection, yang artinya memantulkan pertanyaan dan perasaan. Kesimpulannya, teori client center adalah terapi yang berpusat pada diri konseli, yang mana seorang konselor hanya memberikan terapi serta mengawasi konseli pada saat mendapatkan pemberian terapi tersebut, agar konseli dapat berkembang dan keluar dari masalahnya sendiri. Materi yang kedua yaitu teori rasional emotif terapi. Pendekatan rasional emotif terapi atau bisa disingkat RET dikembangkan oleh Albert Ellis sejak pertengahan tahun 1950-an. Pendekatan rasional emotif terapi lebih diorientasikan pada kognisi, perilaku, dan yang lebih mengutamakan berpikir, menilai, menentukan, menganalisis, dan melakukan sesuatu. Rasional emotif terapi lebih banyak bersifat didaktik, sangat direktif, dan sangat perhatian terhadap pemikiran
dan sangat perhatian terhadap pemikiran daripada perasaan. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa kognisi, emosi, dan perilaku berinteraksi secara signifikan, hubungan sebab akibat yang signifikan. Salah satu pandangan pendekatan ini adalah bahwa permasalahan yang dimiliki seseorang bukan disebabkan oleh lingkungan dan perasaannya, akan tetapi lebih pada sistem keyakinan dan cara memandang lingkungan di sekitarnya. Lebih khusus lagi, gangguan emosi yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi keyakinan, bagaimana dia menilai dan bagaimana dia menginterpretasikan apa yang terjadi padanya. Tujuan dari teori rasional emotif terapi antara lain yang pertama, mendemonstrasikan kepada konseli bahwa verbalisasi diri merupakan sumber gangguan emosi. Yang kedua, menunjukkan kepada konseli bahwa verbalisasi diri adalah tidak logis dan tidak rasional. Tujuan yang ketiga, mengeluarkan pemikiran sehingga verbalisasi diri dapat lebih logis dan efisien dan tidak berhubungan dengan emosi negatif dan perilaku kekalahan diri. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan pendekatan rasional emotif terapi atau bisa disingkat RET dikembangkan oleh Albert Ellis semenjak tahun 1950-an. Rasional emotif terapi dapat dideskripsikan sebagai corak konseling yang menekankan kebersamaan dan reaksi antara berpikir dan akal sehat, berperasaan dan berperilaku rasional dan berperilaku. Rasional emotif terapi merupakan aliran psikoterapi yang berlandaskan bahwa manusia terlahir dengan potensi baik dan berpikir rasional. Dan di sini saya akan memberikan satu contoh kasus di sekitar lingkungan saya, atau lebih tepatnya itu saya sendiri. Saya itu orangnya selalu mengkhawatirkan sesuatu itu secara berlebihan, atau memikirkan satu masalah tertentu secara terus-menerus, atau bisa disebut juga yaitu penyakit anxiety. Contohnya ketika saya ingin bertemu dengan seseorang ini, nah sebelum bertemu itu saya mesti selalu berpikir, wah nanti kalau saya ketemu itu harus bicara apa ya. Nah itu saya berpikir terus, karena nanti kalau saya ketemu ini saya harus berbicara seperti ini. Pokoknya sudah terpikirkanlah, terstruktur di pikiran saya berpikir seperti itu. Nah bukan sampai situ doang, tapi setelah bertemu dengan orang itu, berbincang-bincang, dan setelahnya itu pasti saya berpikir, wah tadi kata-kataku itu menyakiti perasaannya tidak ya. Nah itu terpikirkan terus di otak saya. Itu salah satu contohnya. Implementasi teori rasional emotif terapi untuk konseli yang mengalami kecemasan atau anxiety. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Mulailah dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kecemasan konseli dan pemahaman tentang penyebab kecemasan tersebut. Berikan pemahaman kepada konseli tentang konsep dan prinsip dasar rasional emotif terapi. Jelaskan bahwa kecemasan dipengaruhi oleh pikiran irasional dan bahwa RET bertujuan untuk menggantikan pikiran-pikiran irasional tersebut dengan pikiran yang lebih rasional dan adaptif. Kemudian bantu konseli mengidentifikasikan pikiran-pikiran irasional yang terkait dengan kecemasan mereka. Sertakan teknik relaksasi dan latihan pernafasan dalam sesi konseling untuk membantu konseli
mengelola gejala fisik kecemasannya, bantu konseli dalam mengidentifikasi dan mengatasi situasi atau masalah yang memicu kecemasan tersebut, berikan dukungan emosional kepada konseli secara terus-menerus, pantau perkembangan mereka dalam mengelola kecemasan dan terus dorong mereka untuk menggunakan teknik RET serta strategi pengelolaan kecemasan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa implementasi RET dalam bimbingan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik konseli individual. Disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang profesional terlatih dalam bimbingan konseling untuk mengikuti pendekatan yang tepat dan efektif dalam menangani kecemasan konseli. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.